Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun yang dicintai dan dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada acara ngobrol atau subuh yang sudah rutin kita jalankan. Hari ini adalah hari ke-11, nggak terasa sudah 11 hari kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Pada pagi kali ini yang saya sampaikan tetap melanjutkan seperti yang kemarin, di mana kita kemarin membahas tentang di balik sesuatu, kita melihat di sebalik sesuatu yang kita lihat di situ Allah, yang berarti kita harus memperkuat kesadaran kita terhadap Allah SWT, sehingga apapun yang kita lihat, kesadaran kita selalu melihat di sebalik yang kita lihat, yaitu Allah SWT. Hal ini akan menimbulkan dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalankan amanah tanda perintah. Karena apa? Karena bila kita sudah mampu, kesadaran kita melihat di sebalik yang kita lihat, di situ ada Allah. Dimanapun kau menghadap, di situ aku. Dimanapun kita menghadap pada diri sendiri, menghadap pada keluarga, menghadap pada benda-benda, menghadap pada pekerjaan, di situ kita lihat wajah. Nah, ini kucing ini seperti ya, suragannya enggak di sini. Ayo. Ini akan berdampak pada sikap dan watak perilaku kita, terutama kita akan menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu, bila orang sudah mampu sabar, itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Itu ada di surat Al-Baqarah 153. Mana kita sebagai orang beriman itu dianjurkan oleh Allah untuk selalu bersabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, ini dilanjutkan, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya yang membuat kita sabar, yang membuat Allah menolong itu bukan sabarnya, bukan sholatnya. Yang menolong itu maksud saya bukan sabarnya, bukan sholatnya, tapi Allah lah yang memberikan pertolongan pada kita. Karena orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Jadi ini ayat Al-Quran dan kita harus yakin Allah yang dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya artinya kalau melihat ayat di atas, ya gampangannya ngomong Allah selalu bersama kita. Ini harus kita yakini. Teman kita juga akan bilang Allah bersama kita. Tetangga kita bilang Allah bersama kita. Maka ketika kita melihat
teman, melihat tetangga, melihat siapapun, kesadaran kita akan bisa melihat Allah. Melihat diri sendiri, kesadaran kita juga melihat Allah. Dampak kesadaran, maksud saya dampak dari kesabaran perilaku yang ditimbulkan atau yang muncul dari tingkat kesadaran kita yang lebih tinggi terhadap Allah, ini luar biasa. Karena sabar itu mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, orang yang sabar itu mesti punya komitmen. Berpegang teguh pada komitmennya. Berpegang teguh terhadap apa yang diperintah Allah. Berdasarkan tanda yang ada dalam satu amanah. Karena apa? Karena amanah Allah yang dijalankan setelah kita melewati sibgoh, ini kita jalankan tanpa ego, karena sibgoh itu ego sudah nol. Jadi sudah tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi putus asa. Jadi orang yang sabar itu orang yang tidak pernah berputus asa. Makanya komitmen terhadap amanah yang dijalankan itu sangat tinggi, tidak mudah menyerah. Ini karakter pertama. Karakter kedua, orang yang sabar itu mesti bijaksana. Mesti bijaksana. Mengapa? Yang pertama, egonya sudah nol. Jadi tidak lagi menuruti kesenangan dalam membuat keputusan hidup, dalam menentukan aktivitas hidup. Itu bukan berdasarkan senang atau tidak senang, tapi berdasarkan perintah Allah. Walaupun tidak menyenangkan, itu akan enjoy saja, akan damai-damai saja, akan ikhlas-ikhlas saja menjalankan perintah Allah. Jadi kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan hidup itu luar biasa sekali, tanpa melibatkan ego. Nah, ini kalau DN kita sudah benar, ya, kita sudah istiqomah, kita sudah melewati level sibgoh. Nah, kebijaksanaan kita itu akan luar biasa. Bijaksana dalam ucapan dan bijaksana dalam perilaku. Bijaksana dalam ucapan, nah itu kita akan tahu betul pada siapa kita ngomong, apa yang kita omongkan, kemudian kapan kita ngomongnya. Jadi kita akan tahu betul siapa yang kita hadapi, kapan kita ketemu, dan apa yang harus saya bicarakan. Dan selalu menjaga agar apa yang dikeluarkan dari lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Jadi kata-katanya tidak pernah menyakiti orang lain. Walaupun dia ngomong yang seolah-olah kasar, karena omongan kasar halus itu relatif. Ada daerah-daerah yang memang pergaulannya, bahasanya kasar, dan itu untuk daerah itu dimaklumi dan itu termasuk sopan. Ada daerah yang bahasanya halus, sehingga pada saat kita masuk ke daerah yang bahasanya halus, kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau saya ini belajar dari kasar belajar halus. Di Solo, di Kumpang ini sudah mulai halus. Nanti kalau pulang ke Banyuwangi lagi mungkin kumat lagi. Jadi menyesuaikan. Kalau di sana teman-teman pergaulan pasaran lah, pergaulan orang jalanan bahasanya kasar-kasar, ya saya menyesuaikan saja. Memang aslinya seperti itu. Tapi kuncinya, apa yang kita ucapkan itu jangan sampai menyakiti orang lain. Itu karakter orang yang bijaksana.
bijaksana dalam ucapan, dalam pergaulan juga, dalam perilaku. Perilaku kita, apapun perilaku kita, jangan sampai membuat orang lain susah. Gitu. Jadi kedua hal ini menyangkut masalah komitmen kebijaksanaan. Nah, ini merupakan satu karakter orang yang sabar. Dan tidak pernah lagi membawa emosi. Mengapa? Karena egonya sudah hilang. Egonya sudah hilang. Sehingga bisa melihat siapapun yang berbuat katakan menyakiti hati kita, marah-marah pada kita, apakah keluarga atau teman, kita akan bisa melihat bahwa siapa sebenarnya yang marah. Ingat, af'al Allah, kita harus itu perbuatan Allah. Juga dalam surat An-Na'am, Al-Anfal 32. Mau nanti dikoreksi. Ingat saya Al-Anfal 32 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya main-main, senda gurau belaka. Jadi kalau kita melihat istri kita marah-marah, kita bisa, wah, dia lagi berperan marah-marah. Seperti kata Ahmad Albar kan, dunia ini panggung sandiwara. Jadi kita itu menyadari betul bahwa kita itu punya peran masing-masing. Oh, anak nakal, kita sadari itu hafal Allah dan dia berperan seperti itu. Wah, ini lagi berperan marah-marah. Wah, ini lagi berperan nakal. Wah, ini lagi berperan maki-maki kita. Kita bisa tersenyum karena dia sedang melakukan peranan dengan baik. Kita bisa ngomong seperti itu karena kita melihat di sebalik yang marah-marah ini. Mata kesadaran kita melihat Allah di situ. Gimana kita mau balik marah? Mau marah-marah pada Allah? Mau menjelek-jelekan Allah? Ya kalau itu terjadi ya ketauhidan kita jadi turun drastis. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang diam saja mengalah terus. Kalau toh dia kelihatannya mengalah, tapi itu tidak mengalah. Tidak mengalah, tapi sebuah kebijaksanaan. Jadi nanti dalam kita menjalankan amanah Allah, amanah tanda perintah, itu tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi berat hati, tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi malas-malasan. Dan sikap sabar ini akan bisa menimbulkan sikap syukur. Karena kita sudah melihat peran-peran itu dari permainan Allah dalam diri kita, keluarga kita, situasi seperti ini. Kita akan bersyukur. Terus bersyukur. Gimana enggak bersyukur? Kita juga sudah meyakini bahwa itu perbuatan Allah. Kita meyakini, kita menyadari bahwa itu hafal Allah. Kalau kita protes, kalau kita mengeluh, kalau kita merasa berat hati, artinya kita mulai menentang hafal Allah, menentang kehendak Allah. Padahal kita ini bukanlah apa-apa. Kita sudah fana, sudah nafis, sudah sibuk.
yang pada hakikatnya kita nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, ini bagian dari karakter-karakter orang yang sabar. Karena selama ini di masyarakat pada umum terjadi salah persepsi, salah pengertian tentang sabar. Jadi orang yang sabar itu orang yang aktif menjalankan amanah. Orang yang kokoh dalam pendirian, tidak mudah putus asa. Dikasih pekerjaan berat sedikit misalnya. Karena kita tidak sabar, kita putus asa. Akhirnya tugas itu ya nggak selesai. Padahal tugas itu amanah. Di balik tugas itu pun, di sebalik tugas itu, di situ ada Allah. Jadi mari kita berlatih. Saya juga berlatih. Tapi ingat, biasanya menurut pengalaman saya dan teman-teman yang komitmen untuk berlatih kesabaran, itu ujiannya dekat sekali. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja. Kalau sekarang komitmen. Mulai saat ini saya komitmen, saya akan sabar. Biasanya Allah cepat ngasih ujian, paling nanti sore atau besok. Istri biasanya nggak pernah marah-marah, tahu-tahu senggol sedikit marah-marah luar biasa. Teman biasanya nggak ada apa-apa, tahu-tahu membuat kita emosi, membuat kita tidak bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita komitmen, berniat untuk berlatih sabar, Allah segera menurunkan menguji coba, ini bener-bener apa enggak untuk berlatih sabar. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja, kayak gitu. Jadi siap-siap. Kita mau berlatih sabar, oleh Allah langsung diuji. Ujian itu merupakan pendidikan kita, agar kita lebih kuat lagi, agar niat kita lebih kokoh lagi untuk menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat yang telah saya bacakan tadi, itu satu pelajaran yang luar biasa. Dan kita memang harus yakin, karena apa? Itu kalamullah. Itu Allah yang berfirman. Bukan karangan saya sendiri. Saya nggak bisa ngarang itu. Karena saya pun masih belajar. Walaupun sudah bertahun-tahun saya berlatih kesabaran. Tapi sampai sekarang masih belajar. Dicaci maki orang. Berusaha untuk terus sabar. Difitnah orang. Macam-macam lah yang membuat kita untuk putus dari kesabaran. Jangan sampai ngomong aku wis tak sabar-sabar nih, tapi sabar iki nek watese, iki jenenge enggak sabar. Itu kan yang sering terjadi. Aku wis wong sabar. Saya itu orang sudah sabar. Kalau kamu begitu terus, kesabaranku itu ada batasnya, yaitu namanya orang enggak sabar. Demikian sekedar motivasi. Semoga kita bisa menjalankan amanah tanda perintah dari Allah ini dengan sifat kesabaran, yaitu komitmen, bijaksana, berperilaku baik, tidak pernah menyakiti orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Kemudian ada sifat, dalam kesabaran ada sifat ikhlas dan syukur. Karena orang yang sabar itu mesti orang yang berserah pada Allah. Ini modal kita.
salah satu modal kita yang diberikan Allah, yang ditunjukkan Allah melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini, puan-puan? Sudah diberi motivasi sama Mbah Bejo, tambah semangat sabarnya. Ya, terus berlatih. Baik Bapak Ibu. Jadi banyak yang disampaikan Mbah Bejo tentang amanah. Semoga itu lebih menguatkan kita tentang amanah yang kita jalankan. Dan memang topik kita pada pagi hari ini adalah tentang amanah. Ya, baik. Bapak Ibu, sudah banyak kawan-kawan yang hadir di live streaming, sudah di YouTube ada berapa ini? 80 ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi 100. Di Facebook ya, alhamdulillah sudah banyak juga. Baik Bapak Ibu. Kawan-kawan semua, para sahabat-sahabat, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di sini kawan-kawan dari berbagai tempat. Ya, seperti biasa di bulan Ramadan kita pagi selepas subuh mencoba untuk istiqomah, bisa hadir sharing di sini untuk berbagi, sekedar untuk memberikan, bukan memberikan ya, jadi saling menyemangati lah. Nah, ya, baik Bapak Ibu, di surat Al-Qadr ada satu ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi tanazzalul diturunkan, al malaikatu malaikat, warruhu dan ruh, fiha yang padanya, biizni dengan izin, rabbihim Tuhannya, min kulli amr, min dari kuli segala amrin urusan. Saya ingin menekankan Bapak Ibu, ayat ini, ayat Lailatul Qadar, itu surat Lailatul Qadar, itu ada kata-kata pada setiap urusan. Jadi Bapak Ibu, ada alasan kenapa Allah itu memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Atau ada satu syarat kenapa Allah itu memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Salah satunya adalah bahwa kita punya urusan. Min kulli amrin. Kita punya urusan. Jadi kita ini punya perlu, kita ini punya keperluan, sehingga Allah menurunkan malaikat dan ruh. Ya. Kalau tidak ada keperluan, maka Allah yang ngapain diturunkan
malaikat dan ruh di malam 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus punya urusan dengan Allah. Di bulan Ramadan kita harus punya urusan dengan Allah. Urusan kita dengan Allah tidak hanya untuk mendekat saja Bapak Ibu. Orang kalau ditanya, kamu kenapa sholat berzikir? Untuk mendekat kepada Allah. Iya. Masa dari dulu cuma mendekat terus. Kita harus buat urusan dengan Allah. Bahasanya ya buat bisnis lah, mitra atau bukan mitra ya. Hanya kita harus punya urusan dengan Allah, dengan Tuhan. Kita itu harus punya urusan. Punya satu urusan itu apa sih? Bisnis ya. Ya. Nah, itu di bulan Ramadan harus kita tentukan Bapak Ibu. Sehingga nanti turunnya Lailatul Qadar itu kepada orang-orang, diturunkan hanya kepada orang-orang yang punya urusan dengan Allah. Yang tidak punya urusan tidak akan diberi. Walaupun dia sholat, baca Quran, iktikaf, tapi kalau nggak punya urusan Allah ya nggak akan diberi. Karena di dalam ayat itu ada mingkuli amrin, ada setiap urusan. Jadi urusan kita apa sekarang sama Allah? Saya ingin mendekat. Mendekat itu bukan urusan. Ya, mendekat itu kita baru mendekat. Baru mendekat. Kita sudah punya urusan, wah ini lebih dekat. Saya punya urusan dengan presiden, dengan saya mendekat dengan presiden, itu lebih dekat mana kira-kira? Lebih dekat saya punya urusan dengan presiden. Jadi buatlah urusan dengan Allah. Maka Bapak Ibu tentukanlah amanahnya sejak sekarang. Yang paling besar apa, yang dihadapi apa saat ini. Ada yang diamanahi karyawan yang jumlahnya ratusan. Jadi urusannya buat urusan dengan Allah. Ya Allah, bagaimana saya bisa mencukupi semua keperluan karyawan-karyawan saya, baik karyawan saya maupun keluarganya. Bikin urusan dengan Allah. Ya Allah, urusan saya punya anak. Engkau amanai anak. Ini urusan terbesar saya ya Allah. Mohon amanah yang Engkau berikan ini, mohon saya bisa diberikan satu kemampuan. Urusan. Jadi urusan anak itu kita buat urusan dengan Allah. Jadi anak itu jangan kita urusi sendiri. Jadi karyawan jangan kita urusi sendiri. Cobalah libatkan Allah di dalam pendidikan anak. Libatkan Allah di dalam proses bagaimana mensejahterakan karyawan. Ini urusan, namanya urusan, bikin urusan dengan Allah. Yang sedang belajar, urusannya apa dengan Allah? Ya Allah, mudahkanlah belajar saya. Permudahkan ya Allah. Itu berarti saya diberikan amanah oleh Allah, kemudian saya jalankan dan saya libatkan Allah di dalam amanah itu. Jadi itu namanya urusan. Nah, Bapak Ibu, tentukan urusan sejak sekarang. Urusan kita apa dengan Allah? Ya, urusan kita apa dengan Allah? Jadi nanti Bapak Ibu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Itu kita punya satu amrin, punya satu urusan. Di mana urusan kita itu Allah ngirim. Nah, Allah mengirimkan, Allah menurunkan
Apa yang dihantar? Apa yang dikirimkan Allah? Yang dikirimkan Allah adalah malaikat dan ruh. Malaikat itu tugasnya membantu kita. Kalau Allah menurunkan malaikat kepada kita, berarti Allah menurunkan bantuan kepada kita. Bantuan gaib. Ini Ramadan ini Bapak Ibu, kesempatan kita bukan cari pahala. Apa? Kesempatan kita untuk menyelesaikan amanah-amanah besar kita. Sudah lewat pahala, sudahlah pahala itu urusan Allah. Sekarang Ramadan ini apa? Kenapa Allah menurunkan Lailatul Qadar? Kenapa Allah menurunkan 1000 bulan? Oh, ternyata Allah menurunkan itu karena kita punya urusan dengan Allah. Sekarang buat urusan dengan Allah. Kita harus punya urusan dengan Allah. Urusan bisnis yang gak selesai, ini amanah saya. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam melayani pelanggan-pelanggan saya. Melayani customer-customer saya. Yang guru, ya Allah, mudahkanlah saya untuk mengajar murid-murid saya. Atau apa? Maka buat urusan, pinter-pinternya kita buat urusan dengan Allah. Betul ya? Kalau kita mendekat ke Allah, nggak punya urusan apa-apa ya, seperti kalau kita itu datang ke seseorang, mendekat tapi nggak ada apa-apa ya, ketemu cuma diem aja. Lah terus kenapa kamu kesini tuh tujuanmu apa? Ya cuma mendekat. Waduh, kamu kesini kenapa? Saya punya bisnis, Pak. Oh ya? Oke. Sekarang urusanmu apa? Saya kekurangan modal, Pak, ini, Pak. Mohon bantuan. Oke, kita buat perjanjian. Nah, itu namanya dibuat urusan. Sama Allah harus buat urusan. Ya. Ini kita harus mulai sekarang. Ini Ramadan sudah hampir separuh. Ya kan? Ramadan sudah hampir separuh, urusan nggak jelas. Bapak Ibu, Ramadan ini urusan Bapak Ibu dengan Allah apa? Kita puasa, kita tarwih, iktikaf, itu urusannya apa dengan Allah? Urusannya apa? Sudah bukan mendekat-mendekat lagi. Urusannya apa dengan Allah? Ini sudah tingkatnya advance. Tingkatnya sudah iktikaf, tingkatnya sudah kita sama Allah, itu sudah tadi disampaikan Mbah Bejo tadi tentang sibghah. Levelnya udah begitu. Jadi urusan, kalau sudah sibghah itu urusan, bikin urusan dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah diam-diaman aja. Nah, orang-orang yang sudah mencapai wilayah urusan dengan Allah nanti, itulah orang-orang yang akan mendapatkan pencerahan, pertolongan. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu adalah pencerahan, Bapak Ibu. Gara-gara ada hardware yang ditanamkan Allah dalam diri kita yang berupa ruh, kita itu ada pencerahan. Setiap mendekat ke Allah, setiap kita berkomunikasi dengan Allah, ada pencerahan, ada pencerahan, ada pencerahan. Makanya pelajaran ma'rifat di sini kita banyak membahas tentang pencerahan-pencerahan spiritual. Itu pengaruh. Nah, Allah menurunkan ruh itu menurunkan pencerahan gitu. Kita sudah ada ruh, diturunkan lagi, jadi ada pencerahan lebih cerah lagi. Bahasanya Raden Ajeng Kartini itu, gelap terbitlah terang. Orang yang punya urusan dengan Allah, ketika punya urusan amanah, itu kan gelap. Ya kan? Stres. Ini gimana karyawan biar bisa sejahtera semua ya? Ya. Ini gimana keluarga saya biar bisa semuanya itu dekat dengan Allah semua.
ini gimana agar hidup saya ini lebih baik. Nah, itu kayak apa? Gelap. Nah, di dalam bulan Ramadan kita mencari pencerahan. Ya. Anazzalil malaikatu waruh. Nah, sekarang malaikat itu adalah pertolongan. Malaikat itu tugasnya adalah menolong. Jadi kalau Allah menurunkan malaikat berarti Allah menolong secara gaib dengan urusan-urusan kita. Yang bisnisnya tidak lancar, setelah berurusan dengan Allah, membuat urusan dengan Allah jadi lancar. Artinya apa? Allah menurunkan malaikat. Seharusnya nggak bisa. Setelah kita punya urusan dengan Allah jadi bisa. Jadi kita membuat urusan dengan Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajar itu penyelesaian masalah. Ya kan, kalau malam gelap, kalau sudah terang kan selesai sudah. Sampai fajar. Jadi pencerahan itu sampai masalah selesai, sampai urusan selesai. Ya, Bapak Ibu. Itulah turunnya Lailatul Qadar. Jadi kalau saya, Lailatul Qadar itu bukan masalah perkalian. 1000 bulan, bulan itu 30 hari. 30 hari kali 1000. Berapa Pak Zen? 30.000, berarti berapa tahun? 80 tahun misalnya. Enggak, bukan itu. Itu nanti kalkulator. Ya, Bapak Ibu, ya biarlah yang untuk memotivasi ya. Tapi sebenarnya motivasi Allah ini lebih daripada sekedar perkalian 30 kali berapa tadi? 30 kali 1000 menjadi kias menjadi sekian tahun. Nah, bukan itu Bapak Ibu. Jadi namanya pencerahan itu urusan-urusan kita ini ada mingkuli amrnya. Makanya kalau ditanya apa ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau dia setelah iktikaf itu mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pencerahan dari Allah, itu baru dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan mendapatkan cahaya terang. Karena ayatnya memang punya begitu gitu. Allah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam pencerahan. Bayangkan, 1 bulan aja cerah, apalagi 1000 bulan. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, bikinlah urusan. Pahala biarkan itu Allah yang memberi. Masalah Allah memberikan nanti pahala kita dikalikan 1000, itu Allah yang berhak. Kita nggak usah ikut menghitung. Biarkan Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintah dan mendapatkan pencerahan-pencerahan itu tadi yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Suruh bikin urusan. Ya bikin urusan. Urusan itu maksud saya Bapak Ibu adalah amanah kita itu apa gitu. Urusan kita mingkuli amr itu kalau kita simpulkan itu amanah Allah apa yang dibebankan kepada kita. Ya, amanah apa yang dibebankan Allah kepada kita. Oke. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas. Ini sekedar obrolan. Mungkin Bapak Ibu
Ya kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau saya terlalu cepat ya diingatkan, kalau ada sesuatu yang masih mengganjal silahkan untuk disampaikan di chattingan. Saya memonitor tulisan Bapak Ibu di komputer saya. Baik. Oke. Assalamualaikum Pak Pur, membuat urusan dengan Allah itu boleh lebih dari satu? Boleh. Ya Allah, urusan saya ini, mohon bantuan. Kemudian lakukan itikaf. Ya, jadi kita harus punya urusan dengan Allah yang besar-besar terutama ya. Masa sih hidup kita nggak punya urusan apa-apa? Kalau orang urusan saya apa ya Pak? Aduh. Ya, amanah kita apa? Inilah urusan kita dengan Allah. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan memberikan satu semangat, memberikan satu dorongan kepada kita untuk bangkit lagi menjalankan amanah-amanah Allah, tidak stres lagi menjalankan amanah-amanah Allah, tidak bingung, tidak kacau, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Ramadan ini dipersiapkan oleh Allah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Kalau belum masalah-masalah tahunan. Ya, setahun ini kita diberi amanah apa yang paling besar oleh Allah yang belum selesai sampai detik ini. Itulah yang kita buat urusan dengan Allah. Ya Allah, saya ini kok belum punya rumah. Itulah urusan kita dengan Allah. Urusannya apa? Urusannya adalah saya ingin, ya Allah, saya ingin mensejahterakan, ingin memberikan kesejahteraan, tanggung jawab saya kepada anak dan istri saya untuk punya rumah sendiri. Ya Allah, ya ini jadikan urusan. Ya, jadikan urusan kita dengan Allah. Dan mintakan itu di dalam iktikaf. Allah menurunkan pertolongannya. Allah menurunkan bantuannya. Allah menurunkan cara-caranya. Ya. Baik. Oke, Pak Isa, jelas ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Budi. Oke, sini juga sudah hadir. Nyuwune pasiboh niku nggih, Pak. Ya, bisa. Yes. Nyuwun pasiboh juga bisa. Pokoknya nyuwun aja. Sebenarnya kalau urusan gini tuh sudah nggak nyuwun lagi ya. Jadi, ya Allah, urusan saya ini gimana ini? Mau di sibgoh, mau di apa ya, pokoknya ini ya Allah. Jadi kayak kita itu mengajukan proposal gitu loh. Jadi iktikaf itu kita buat proposal. Sudah jelas. Jadi untuk menentukan sebuah amanah yang akan kita ajukan di iktikaf kita, yang pertama buatlah proposal. Satu, latar belakangnya apa, alasannya. Reasoningnya apa, dua, tujuannya apa, manfaatnya apa, yang kita minta apa sama Allah. Saya kemarin diskusi dengan salah satu jamaah di sahabat di grup WA, tapi Japri ya, minta dibuka mata batinnya. Saya tanya bingung, lah untuk apa? Iya ya, untuk apa ya Pak? Dibuka mata batinnya untuk apa? Enggak jelas. Untuk apa ya? Mau bisa nerawang? Nerawang apa coba saya tanya? Nerawang apakah ini uang palsu apa asli? Ya enggak usah pakai ilmu mata batin, pakai alat itu aja. Apakah mau menerawang
keadaan teman kita yang nun jauh di sana, ya enggak serepot-repot, video call aja selesai. Itu mata batin. Jadi buatlah proposal yang reasonable kepada Allah itu. Ya Allah, ini ginilah, saya itu, anak saya ini kalau tidak tinggal di rumah sendiri dia tidak nyaman. Biar dia nyaman, bisa berkembang dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan baik di rumah sendiri. Hamba mohon rumah agar anak saya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti bikin proposal lah sama Allah. Ya, ayo Bapak Ibu. Jadi puasa kita, sholat kita, iktikaf kita itu dalam rangka untuk mengajukan proposal, membuat urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu. Pak Purwanto, contoh urusan dengan Allah dalam bulan Ramadan caranya gimana? Tadi Pak Fauzi ya proposal. Apakah gambaran Lailatul Qadar itu termasuk gambaran turunnya Al-Quran? Tadi saya katakan bahwa Lailatul Qadar itu bukan turun-turunan seperti apa ya? Dari atas gitu ya. Apa kayak meteor jatuh atau apa? Bukan. Terus apa ada hawa dingin turun gitu. Atau ada cahaya berkilauan turun gitu. Juga enggak. Jadi Lailatul Qadar itu adalah satu pencerahan jiwa kita yang memang kita punya urusan dengan Allah dan kemudian Allah mengijabahi urusan itu. Allah menurunkan malaikat yaitu pertolongan dan Allah menurunkan ruh pencerahannya, caranya. Gitu Pak Heri ya. Pak Maulana, Assalamualaikum. Tadi Pak Pung menyampaikan bahwa Allah menginstal ruh hardware, bukankah ini lebih tepat kalau ruh itu diintikan dengan software operating system? Suwun Pak Pung. Kalau saya lebih ke hardware ya Pak. Baru softwarenya itu kita sadar Allah, nah itu baru kita install softwarenya. Kalau hardwarenya ada tapi tidak kita install dengan sadar Allah, ya hardware itu nggak ada fungsinya. Gitu Pak Maulana. Bu Ertati, Ramadan tahun lalu juga tahun penetapan amanah. Alhamdulillah materi pagi ini sangat penting Pak Pur. Bukan hanya obrolan, Pak Pur mohon beri komando, buatlah proposal ke Allah. Nah, Bu Ertati, jadi kita harus bikin proposal. Mari sama-sama. Saya juga mau bikin proposal. Keperluan saya banyak dengan Allah. Ini kalau kesempatan, ya kesempatan mumpung di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu. Pak Wahid Nur Hasim, salam sehat selalu, alhamdulillah. Pak Abdul Rahim, maaf tadi salah ketik kalau ada beberapa dokumen. Apanya beberapa Pak? Aduh, saya harus mengurutkan lagi Pak. Mendapatkan Lailatul Qadar bisa diartikan dapat solusi masalah nggih Pak? Betul sekali Pak Karyadi. Itu namanya pencerahan. Nah itulah. Ini kalau saya loh ya, mungkin agak berbeda dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Wah, iya. Kemana kemarin Pak? Insya Allah besok lagi nggih Pak. Bisa hadir lagi. Bisa ngobrol-ngobrol santai ya tadi, alhamdulillah. Oh iya, dari NTT lancar jaya, wah mantap ya. Nah, alhamdulillah dipahamkan. Tuh saya ini oke, ada pertanyaan sekali lagi? Iya, baik. Mungkin di Facebook saya lihat sebentar. Apakah masih standby Facebook? Pak Imam? Masih monitor Pak Imam? Pak Imam Perdana Kusuma? Lama perkenalan tapi belum pernah jumpa dengan Pak Imam. Semoga satu saat saya ketemu Pak Imam. Kemudian ya Pak Pras, Pak Budi, Pak Kokok,
Mesti dari ini, dari Papua ya Pak Kakak ya. Bagaimana di sana? Lancar-lancar saja? Baik. Ini ada Pak Imam, Bu Ais, Puan Fazilah. Kapan ke Solo lagi? Ke Padepokan? Ya. Bu Fekwentina, Bu Puspa. Oke, Bu Yanti, oke, bisa. Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu, kalau kita memahami puasa kita, tarawih kita, iktikaf kita, pendalaman Quran kita selama bulan Ramadan, itu kalau dibuat dalam satu arah untuk berurusan dengan Allah, menyelesaikan amanah-amanah besar kita, itu semangat Bapak Ibu. Ya, kalau orang Jawa, itulah yang dinamakan dengan laku prihatin, lelaku apa namanya ya. Jadi orang Jawa dulu, mbah-mbah, orang Jawa kuno dulu, itu kalau punya keinginan itu dengan puasa, dengan topo, semedi. Ya. Kita Islam pun mengajarkan demikian. Cuma kita keinginannya itu berdasarkan amanah dari Allah. Apa amanahnya? Kita harus bisa menyelesaikan dengan sempurna, dengan baik. Maka kita riyadhoi dengan apa? Ini riyadhah batin Bapak Ibu. Riyadhah batin itu penting. Riyadhah batin itu adalah dengan puasa, mendalami Al-Quran, dengan memperbanyak sholat, wirid, ya, sehingga keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Amanah itu kan Allah ingin kita dapat menjalankan amanah dengan baik. Kita juga berkeinginan untuk dapat menyelesaikan amanah dengan baik. Berarti apa? Antara kita dengan Allah itu sinkron atau sesuai, cocok. Nah, disitulah nanti kecocokan antara keinginan kita dengan keinginan Allah, itulah Allah mau diajak untuk berkolaborasi. Bahasanya Pak, kolaborasi. Allah mau menolong kita, Allah mau memberikan bantuan-bantuan kita melalui malaikat. Bapak Ibu. Ya. Pak Kokok, Pak Pur, apakah tanda-tandanya juga bisa diajukan saat mengajukan kepada Allah? Tanya aja, ya Allah beri saya tanda, ya. Seperti Nabi Zakaria itu diberi tanda bahwa istrinya mau hamil, itu diberi tanda. Ya enggak apa-apa minta tanda, ya kan? Pokoknya sama Allah tuh minta apa aja. Penjelasan Pak Pur, apakah dalam sholat kita menjalankan sholat itu kita buat urusan atau hanya di dalam sholat hajat saja? Iya, kalau saya tidaknya dalam sholat hajat saja ya Pak. Boleh semuanya kita buat macam satu proposal gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya sudah jelaskan ya, kalau ruku kita siap menerima amanah Allah. Kalau kita sujud kita pasrahkan semua kepada Allah. Jadi tidak merubah syariat, cuma pemaknaan di dalam sholat itu kita kaitkan dengan amanah yang sedang kita jalankan. Kan waktunya proposal, waktunya kapan? Terus kapan saja Bu. Allah itu siang ya memperhatikan kita, malam ya memperhatikan kita, udah. Sak selone mawon jenengan. Kalau Allah nggak pernah tidur, kita ini yang sering ketiduran. Ya, kalau tidurnya siang ya malam doa. Tapi tidurnya malam ya siang berdoa, gitu saja. Dibikin enteng aja. Ya, Ibu Bu Yani ya. Tapi
Memang kalau malam itu kan karena sepi, jadi kita lebih mudah fokus, lebih mudah sadar, ya, dibandingkan siang hari yang ruwet, ya, ramai sekali. Ya. Baik, Pak Pur, ada rekaman ulangannya kan? Wadah, nanti bisa diputar lagi Pak. Ya, di YouTube ada. Di YouTube ini nanti akan bisa Bapak Ibu putar lagi. Herman Sah, oke, hadir. Pak Ibeng dari Banjarnegara, oke. Pak Ayahman, ya Pak Pancaryoko ya, Pak Yoyo. Pak Ayahman, adakah kita menyadari nafas sudah dikira sadar Allah tanpa zikirul iya? Ya, tanpa Allah. Itu sudah sadar kalau kita memang sadar. Ya, sudah dikira sadar Allah tanpa zikir Allah. Betul Pak? Tapi ini baru menyadari nafas ya Pak ya? Pak Ayahman ya. Kalau menyadari nafas ya belum sadar Allah ya. Kita sadar Allah tanpa harus Allah, nah itu boleh. Tapi kalau baru menyadari nafas, ya belum dikira sadar Allah. Menyadari nafas ya. Menyadari nafas, menyadari Allah di dalam nafas ya kita sudah sadar Allah. Setiap hari, setiap habis DN ya mengajukan proposal boleh kapan saja Bu. Ya, lebih bagus kalau setelah DN. Karena apa? Jiwa kita sudah istilahnya sudah terkondisikan lah. Nyuwun sewu, kaitannya napa nggih mendapatkan Lailatul Qadar dengan malam ganjil? Ya, itu prioritas. Ya, didahulukan. Jadi kalau bisa malam ganjil itu malam-malam yang kita harusnya lebih semangat lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dengan kami. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol bersama Pak Denny yang baru hadir. Bukan berarti Bapak hadir terus kita turun. Saya minta maaf sudah 1 jam ya, kita mulai jam 5 tadi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allah menurunkan malaikat dan ruhnya kepada kita, sehingga hajat-hajat kita, urusan-urusan kita itu bisa selesai dengan baik. Sampai jumpa di esok pagi insya Allah bersama saya dan Mbah Bejo melalui channel YouTube saya dan akun Facebook saya. Bapak Ibu yang terlambat boleh mengulang lagi siaran ini melalui Facebook atau melalui YouTube. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.